Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tentunya ini adalah lanjutan dari analisa XAU/USD pagi tadi ya. Seperti apa kondisinya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan untuk market XAU/USD sampai dengan pukul 16.00 ya, ini sudah berubah menjadi candle bearish ya. Tadinya sesi Asia itu terjadi kenaikan dan berhasil breakout dari area trendline di posisi ini. Dan menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya, yaitu menuju target weekly 1996.22 sampai dengan $2.000 per troy ounce. Secara range kalau kita hitung sampai dengan sore hari ini ya, kita lihat posisinya itu sudah berada di $11,93 ya, memasuki range rata-rata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Menurut saya progresnya nanti di sesi Amerika kecenderungannya akan bisa mencapai antara 20 sampai dengan $30. Dan kalau kita perhatikan range selama satu minggu juga ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini sudah mencapai di kisaran $41,73 per troy ounce. Ya, batas minimal lah untuk rata-rata pergerakan satu minggu untuk market XAU/USD. Dan kalau nantinya betul-betul dia bergerak menuju level 1996 poin sekian sampai dengan $2.000 per troy ounce, menurut saya ini sudah memenuhi syarat ya, akan tercapai di range $50 per troy ounce untuk hari ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena saya melihatnya potensinya ini kan sudah breakout daripada area bullish flag ya. Harusnya memang kecenderungan bergerak naik berlanjut, karena level 1987.37 ini menjadikan high yang baru dibandingkan dengan high sebelumnya, khususnya di hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin kan high-nya di kisaran 1984.25 dan ini membentuk high baru di kisaran 1987.37. Besar kemungkinan menurut saya akan bergerak menuju ke level 1996 sampai dengan $2.000 per troy ounce. Tapi untuk kita melihat sejauh mana nanti kenaikannya, kita akan ukur daripada pembentukan bullish impulsif ya di posisi ini. Seperti biasanya kita akan tandain menjadi area breakout ya di posisi itu. Artinya kalau nantinya candle daripada time frame 4 jam ini berhasil breakout di atas daripada level 1984.52 ya, breakout impulsif bullish contohnya seperti ini, retest dan maka akan melanjutkan kenaikannya menuju level lebih tinggi. Itu gambaran saya, yaitu di area 1996 sampai dengan $2.000 per troy ounce. Tapi kalau nantinya ternyata dia berhasil breakout di bawah area berkisaran 1978.85, breakout impulsif bearish contohnya, maka kecenderungannya akan bergerak turun ya, yaitu menguji sekali lagi wilayah area high weekly atau 50% dari 1964.95 menuju ke level ini. Ini potensinya. Jadi adapun area breakout itu yang menjadikan tanda ya, di mana akan terjadi dorongan bullish yang paling kuat atau dorongan bearish yang paling kuat. Tapi menariknya seperti ini, nanti pukul 19.30 itu kan akan rilis news, salah satunya unemployment claim. Dan pukul 19.30 gitu. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, ini kan kalau di saya pergantiannya itu pukul 20.00 ya. Ya memastikan memungkinkan sekali kalau dia akan breakout di atas daripada area 1984.52 sampai dengan 1978.85. Dan kalau kita lihat posisi seperti ini, saya akan turunkan di time frame yang lebih kecil, contohnya di time frame 1 jam seperti ini ya. Nah ini kan terlihat jelas ya, swing-swingnya terlihat jelas, dimana tadi time frame 4 jam itu berhasil breakout di sini impulsif dan ini retest sampai area trendline, dan di sini ada bullish engulfing. Hati-hati, bullish engulfing ini juga tepat berada di area open bulls-nya yang di posisi time frame 4 jam ya, atau di time frame 1 jam juga yang sama, kurang lebih di 1978.85. Ini ada terbentuk bullish engulfing. Menurut saya dari pembentukan bullish engulfing ini menunjukkan potensi akan adanya lanjutan kenaikan selama area open bears di bawah open bulls-nya ya, di bawah 1978.85 ini tidak terjadi breakout. Hal ini bisa berubah. Contoh kalau teman-teman sudah buy ya di posisi ini, Anda harus memastikan posisinya kalau sampai candlenya ini 1 jam ke depan ya, sampai pukul 19.00 lah. Ini kan berarti ada pergantian
jam 3 kali candle ya. 3 kali candle. Kalau sampai nanti ada posisi seperti ini, candle merah terbentuk ya, dan breakoutnya jelas. Nah, seperti ini, hati-hati. Ini sudah memberikan informasi kuat akan adanya dorongan bearish terjadi. Ya, tapi kalau masih bullish, yang pastinya karena ada bullish engulfing, konfirmasinya jelas. Dan ini terjadi candle pembentukan impulsi bullish seperti ini, aman. Artinya akan menuju kuat ke level area 1996 sampai dengan $2.000 per troy ounce, yaitu memasuki area target sell saya ya di posisi tersebut ketika nanti ada pembentukan pattern terjadi, baik itu ada single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down. Jadi itu cara untuk mengidentifikasi adanya pergerakan yang saat ini seperti ini polanya. Boleh kita buy di sini, boleh aja pasang stop loss di bawahnya, tapi untuk mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kena stop loss, yaitu tadi kalau ada impulse bearish di sini, maka ada dorongan kuat seller terjadi penurunan. Itu gambarannya. Ya, jadi kalau secara teknikal memang bullish flag ini sudah terjadi breakout, harusnya market akan bergerak naik lebih tinggi ya, menuju ke area target weekly-nya. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan lihat indeks dolar dulu ya. Kita cek indeks dolar dulu sampai time frame 1 jam ini. Nah, karena indeks dolar ini juga menarik, Anda bisa lihat tentunya yang menjadikan double bottom ini menurut saya sudah selesai ya, karena targetnya sudah sesuai sampai area sini. Kalau teman-teman kemarin sudah melihat apa yang sudah saya sampaikan untuk indeks dolar dan dia kembali lagi retest. Oke, ini harusnya memberikan dorongan bullish yang cukup signifikan. Karena potensinya ini kalau kita perhatikan ya, setelah dia break impulsif di pada area resistance become support dan ini sudah ada penolakan. Tapi menariknya area 50% dari penurunan ini ya, ini kan membentuk gelombang bearish engulfing nih, candle ya, pembentukan candle bearish engulfing. Maka ini juga terjadi dorongan yang cukup signifikan, yang tentunya akan menguji sekali lagi wilayah area yang paling rendah ya, atau menuju area golden level kembali. Karena bisa juga memungkinkan posisinya ini akan terjadi penurunan selama area open bearish di impulsi bearish ini tidak terjadi breakout. Ini open bearish-nya di kisaran 100.27. Jika mana itu di breakout ya market akan bergerak naik lebih tinggi. Tentunya akan menguji resisten di minggu ini ya, di posisi ini. Ini akan diuji sekali lagi. Ya, ini resisten minggu ini di kisaran 100.53. Secara keseluruhan saya melihatnya untuk indeks dolar masih kecenderungan bullish ya. Dan jika mana terjadi harusnya XAU-USD karena lawan daripada indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi permasalahannya XAU-USD ini rawan akan semua sentimen pasar ataupun kondisi apapun ya, baik itu permintaan dan penawaran sangat rawan untuk XAU-USD bergerak tidak sesuai dengan indeks dolar. Intinya di situ. Jadi tidak bisa dijadikan acuan secara keseluruhan, karena kecuali kalau Anda tradingnya mata uang ya, kayak contoh Euro USD, GBP USD itu lebih make sense dengan indeks dolar, perlawanannya lebih jelas gitu loh. Tapi kalau XAU-USD itu kadang yang ngikutin, kadang tidak gitu, tergantung sentimen pasar melihatnya dari segi atau sudut mana yang dulu gitu. Oke, jadi ini ya secara indeks dolar, dan sekarang saya akan membahas untuk masalah news yang akan rilis nanti malam pukul 19.30. Kita lihat di sini yang pertama ada unemployment claim. Oke. Di sini angkanya ada kenaikan ya, dari previousnya 237.000, forecastnya adalah 239.000. Jika mana datanya ini aktualnya sesuai dengan forecast, ya, maka saya melihatnya ada terjadi data negatif ya terhadap indeks dolar gitu, karena klaim penganggurannya meningkat sebesar 239.000, artinya banyak orang yang mengklaim mengenai pengangguran gitu. Maka di situ menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup buruk ya. Maka berdampak pada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi berbeda dengan PILFED Manufacturing Index. Di sini untuk manufacturing index di PILFED-nya sendiri ya, previousnya adalah minus 13,7%. Ada forecast-nya ada kenaikan sebesar minus 10,1%. Artinya ekonominya membaik di bidang manufaktur, dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan ini kan berbanding terbalik ya antara data pengangguran sama manufaktur yang nanti rilis hari ini.
Dan nanti kita lihat kalau memang angkanya itu 50-50 ya, marketnya tidak bergerak, bukan tidak bergerak, artinya itu bergerak tapi range-nya terbatas, tidak menunjukkan progres yang cukup signifikan. Gambarannya di situ. Tapi kalau nanti sesuai, dua-duanya menunjukkan potensi positif terhadap indeks dolar, angkanya contoh manufacturing index sesuai dengan forecast dan unemployment claim-nya turun, ya maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan pukul 21.00 executive home sales ini juga sangat berpengaruh. Angkanya 4,3, data yang masuk 4,21. Artinya ada penurunan dari executive home sales, dan jika mana hal itu terjadi ya maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Maka kalau kita perhatikan indeks dolar melemah ya XAUUSD akan terjadi kenaikan. Secara garis besarnya kan seperti itu. Tapi nanti kita lihat ya dampaknya dan kondisi datanya yang rilis seperti apa. Oke, sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar secara keseluruhan sesuai ya, indeks dolarnya melemah atau turun ya, posisi sampai dengan sore hari ini. Data yang terlihat adalah ada bearish engulfing, harusnya dia akan menguji sekali lagi wilayah area di posisi nih order block di kisaran 100.07 akan menguji level tersebut. Oke, maka kita lihat untuk XAUUSD sore hari ini juga ada hal yang sama, ada bullish engulfing. Harusnya memiliki kecenderungan dia akan bergerak naik. Oke, jadi ini ya yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Di luar daripada kondisi market saat ini, saya sudah ada area zona sell dan zona buy, yang tentunya saya akan menunggu level tersebut. Jika mana ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup untuk zona buy, saya akan buy. Tapi sebaliknya kalau di area zona sell berkisaran antara 2000 sampai 96 lah ya, di area tersebut ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, turn shadow, saya akan sell di area tersebut. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.